Pak Pendeta Hari Taragih. Tadi begitu masuk langsung habis shalom horas. Iya, berarti wajah saya itu memang kan kita tokoh orang Batak tuh langsung dikenal satu sama lain gitu ya. Demikian pula orang Kristen loh. Kalau orang Kristen itu kalau kemana-mana kita udah langsung tahu kenapa. Karena kita punya satu ciri yang dunia tuh gak punya, terang. Kemuliaan Tuhan itu ada di kita ya. Oke, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Hari Minggu saya happy banget. Ini hari ini ya. Hari ini tuh belum lewat 3/4 hari. Tapi Tuhan tuh udah beri saya perkenanan luar biasa. Saya ini orang yang diproses sama Tuhan. Kenalan dulu lah ya. Saya diproses Tuhan tuh 15 tahun. Dulu saya di kehidupan sebelumnya, mungkin ada yang kenal saya gitu ya. Terus tiba-tiba saya menghilang. Sebenarnya saya gak menghilang, saya juga baru sadar ternyata Tuhan tarik saya gitu. Saya ada proses penanaman akar selama hampir 15 tahun gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini lihat saya itu gak tiba-tiba langsung khotbah gitu. Ada proses ternyata ya. 15 tahun berjalan bersama Tuhan agak lain dan ngeri-ngeri sedap. Sampai hari ini saya masih berproses, tapi maksudnya menyenangkan gitu. Hari ini adalah gereja ketiga yang Tuhan kirim saya. Itu luar biasa saudara ya, luar biasa. Maksudnya Tuhan tuh dahsyat gitu ya, dia mau pakai saya hari ini dari sini ke sana. Saya diberkati berlimpah ya, Tuhan percaya betul buat saya. Hari ini saya mau bagikan sharing firman yang mungkin akan saya kombinasikan juga dengan kesaksian ya. Karena kan saya percaya khotbah itu juga harus lebih dulu mengubah hidup si pengkhotbah. Baru dia bisa pergi kemana-mana. Saya sendiri lagi belajar ini ya. Saya belajar menghidupin apa yang saya khotbahin gitu. Temanya tuh kan penatalayan ya. Penatalayan berkat. Tadi kita juga udah nyanyi bagaimana kita minta Tuhan mencurahkan semua berkat-berkat itu kayak kan ya. Dan hari ini saya percaya gereja ini juga, Mount Hermon Church ini juga adalah bukan hanya saluran berkat, tapi dia juga bisa berdiri menjadi bukti betapa Tuhan mengasihi tanah ini gitu. Itu lahir dari gereja ini. Nah jadi saudara kalau kita penatalayan berkat ya, penatalayan berkat. Ada yang mungkin di sini udah familiar dengan kata penatalayan? Penatalayan tuh ya saudara, kalau saudara sama saya hari ini ke Google atau kita ke kamus ya, kok saya mau ngomongnya KUHP. Kalau suka ke kamus gitu atau ke Wikipedia, saudara googling deh ya kata penatalayan ya. Penatalayan tuh gak umum loh. Penatalayan itu adalah satu diksi atau pilihan kata yang hari ini itu dianggap deket sama kekristenan. Jadi seolah-olah dia tuh akrab sama orang-orang Kristen. Kalau orang yang ada di sekuler ya, orang marketplace itu mereka kalau nggak penata, mereka pelayan, ya kan ya, pelayan Tuhan gitu. Orang-orang kalau misalnya nanya di sini pelayan-pelayan pasti ya, oh iya dia pelayan Tuhan gitu ya, dia hamba Tuhan, dia kerja di gereja. Tapi ada satu kata itu penatalayan dan itu akrab banget ya, ini selalu diidentikan dengan kekristenan, hampir selalu seperti itu. Penatalayan ini apa sih saudara ya? Penatalayan hari ini tema khotbahnya adalah penatalayan berkat. Ya, jadi kalau Tuhan udah berkatin kita, berarti kita harus jadi penatalayannya. Berkat itu punya definisi, penatalayan pun punya definisi. Hari ini saya sama saudara mau sama-sama belajar. Penatalayan itu apa? Penatalayan itu seperti ini saudara. Itu ada seseorang yang dia dikasih kekuasaan dan tanggung jawab yang gak ada batasnya, hampir gak ada batasnya untuk sesuatu atau segala sesuatu yang dia gak punya. Jadi kalau misalnya nih hari ini kita punya presiden baru nih Pak Prabowo nih ya. Jadi di istana tuh itu pasti ada kepala rumah tangga, butler biasanya gitu ya. Ini kepala rumah tangga nih biasanya Pak Prabowo saking dia pusingnya mungkin nanti ya mikirin negara kita ini ya kan ya. Dia udah gak kepikiran tuh nanti rumah itu ya nanti yang nyapu siapa. Nentuin nanti uang belanja hari ini. Bahkan mungkin kalau ditanya Pak mau makan apa. Dia udah saking pusingnya Pak Prabowo mungkin ngomong ini terserah deh pokoknya saya makan. Itu nanti yang ngelola itu kepala rumah tangga coba saudara. Dia yang akan nentuin hari ini. Bapak Presiden kita tuh bisa makan ikan besok ayam ikan lagi daging dia yang nentuin saudara. Dari mana vendornya dia yang nentuin saudara. Tapi apakah dia yang punya kuasanya, dia yang punya budgetnya, dia yang punya segala sesuatunya. Dia gak punya. Tapi dia punya otoritas yang gak ada batasnya. Tapi dia berada di sebuah kedaulatan.
Itu yang namanya penata layan. Dia punya tanggung jawab mengelola segala sesuatu yang bukan miliknya. Nah saudara, kalau searching lagi di Google di bahasa Inggris, penata layan itu bahasa Inggrisnya namanya steward. Steward. Nah kembali lagi nih, saya kan dulu pembawa acara olahraga di kehidupan sebelumnya ya kan. Saya dulu pembawa acara sepak bola. Jadi saya tuh kerap sama TV di mana saya bekerja, saya tuh dikirim tuh ke luar negeri. Kadang saya harus ngeliput di stadion-stadion besar saudara ya. Nah di stadion, bahkan sampai saat ini kalau saudara perhatikan ya, ini mungkin bapak-bapak ngerti nih yang kalau yang saya ceritain. Nanti bapak-bapak cerita sama istrinya ya. Kalau di stadion sepak bola itu ada yang namanya steward. Nah steward ini saudara ya, ibu-ibu, itu tuh personilnya itu random banget. Padahal steward ini adalah salah satu formasi atau barisan atau pasukan yang menata keamanan dan ketertiban selama pertandingan sepak bola berlangsung. Nah steward ini gak kayak polisi. Kalau kita lihat itu tadi di bawah tuh ya ada tentara-tentara, dia pakai seragam ya kan ya. Semuanya kayaknya setipe. Polisi pun gitu. Saya gak pernah tuh ngeliat polisi tiba-tiba udah gemuk banget gitu. Yang gak bisa jalan, gak bisa lari. Polisi, TNI mereka selalu punya ciri. Badannya gede, tinggi, kadang botak, cepak gitu kan saudara ya. Tapi kalau steward, saudara nanti kapan-kapan nonton sepak bola ya. Piala Dunia, Piala Eropa atau Liga Champions, Liga Inggris. Saudara bisa lihat ada yang namanya steward. Itu ngacak saudara. Ada perempuan, ada laki-laki, ada tua, muda, kulit kuning, kulit hitam, kulit putih. Ada yang gondrong, ada yang botak. Semua gak ada yang punya satu tipe saudara. Keseragaman mereka itu hanya mereka pakai vest atau rompi dengan warna yang nyakitin mata. Gak pernah tuh saya ngeliat steward ya tiba-tiba abu-abu kayak gini warna-warna pastel. Gak pernah. Ada tulisan steward di belakangnya. Kemudian dia pakai kalau gak oranye, kuning, jos stabilo. Pokoknya semua yang nyakitin mata. Orang langsung lihat itu steward. Dan mereka bisa diciri karena mereka pakai rompi itu. Saudara dulu saya ini perokok berat. Dulu. Ya, saya 3 bungkus. Jadi saya kalau dikirim tugas kemanapun, saya harus pastikan di mana saya duduk saya bisa ngerokok. 3 bungkus saya satu hari. Coba bayangin saudara ya. Jadi ya istilahnya kalau saya naik pesawat pun kalau ada yang jendelanya bisa dibuka itu saya pesan tiketnya. Jadi saudara kalau saya sampai di stadion olahraga, kalau saya steward itu ada di setiap kelas. Jadi dari mulai VVIP sampai tribun dia ada. Steward itu gak pernah ngeliat ke lapangan sepak bolanya. Selama 2 kali 45 menit perpanjangan waktu sampai adu penalti, steward itu selalu memandang kebalikannya. Kalau ada gol, ibu-ibu, steward gak pernah ngeliat ke arah gawang. Steward malah menajamkan tatapan mereka ke penonton di mana kelas mereka ditempatkan. Supaya apa? Memastikan kalaupun di situ mereka lagi euforia, mereka nggak melakukan hal-hal yang merugikan sekitarnya. Nggak ngelempar botol, nggak ngelempar segala sesuatu. Itu steward saudara. Kadang saya di kelas yang bisa ngerokok aja, kalau saya lagi ngerokok diliatin steward, saya yang geringgingan loh saudara. Saya sampai ini sebenarnya boleh ngerokok nggak ya? Saking mereka punya wibawa coba saudara. Mereka jauh lebih berwibawa daripada satuan keamanan polisi. Nah itu steward, itu saya sama saudara. Penata layan. Hari ini kita masih di dunia, kita ada di lapangan sepak bola. Tapi Tuhan mau saudara sama saya tidak menikmati suguhan utamanya dunia. Kita ditempatkan di semua kelas dari VVIP sampai tribun yang paling atas. Kita tidak memandang ke pertandingannya. Tuhan tempatkan kita dengan paradigma berpikir dan pola pandang yang bertolak belakang dengan dunia. Karena apa? Karena Tuhan butuh steward saya dan saudara untuk menetapkan pola keadilan kedaulatan Tuhan di tanah kedaulatan rakyat. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi itu saudara, selama 2 kali 45 menit, selama kita ini lagi hidup, saudara harus pakai face-nya. Harus pakai identitas kita yang warnanya itu pasti dikenal oleh dunia. Steward dia pakai warna-warna yang gak ada pastel-pastelnya sama sekali. Tapi kalau mereka lepas, mereka random saudara. Mereka kelihatan tua, cuma sekedar orang tua. Mereka kelihatan sekedar orang muda. Mereka kelihatan sekedar orang gondrong, orang botak, orang gemuk, orang kurus. Tapi kalau mereka pakai face-nya, mereka kelihatan identitasnya. Dan mereka punya wibawa selama 2 kali 45 menit. Saudara sama saya terus pakai identitas kita sebagai orang percaya. Selama kita ada di dunia, di tribun sekalipun kita ditempatkan, saudara punya wibawa bersama dengan Tuhan. Nah itu stewardship saudara ya, itu tentang penata layan. Penata layan berkat, tadi itu definisi penata layan, sekarang kita bicara berkat.
Berkat pun punya definisi saudara. Berkat adalah segala sesuatu. Bicara segala sesuatu itu artinya semuanya. Semua yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau kita lihat ya, sebenarnya kita kolaborasi dengan si Tuhan yang memiliki segala sesuatunya. Saudara, mas saya tuh jalan autopilot aja. Kita hari ini udah diberkati jasmani dan rohani oleh Tuhan yang gak bisa berhutang. Hari ini kalau Tuhan, saudara pikir Tuhan tuh pirit-pirit memberkati kita gitu. Apakah Tuhan itu bertambah kaya kalau dia kasihnya itu spirit demi spirit? Gak ada saudara. Hari ini kita udah diberkati berlimpah sesuai dengan porsi dan kapasitas kekristenan kita. Berkat yang Tuhan kasih ketika kita kolaborasi dengan pencipta langit dan bumi dengan otoritas yang gak terbatas itu, ini investasinya nol saudara. Kasih karunia, grace, only by grace, gratia, gratis. 1 dari 3 kata yang mengguncangkan ibu-ibu, gratis. Diskon, buy one get one free. Hari ini kita dapat segala sesuatunya itu dari Tuhan itu. Semuanya kasih karunia saudara. Jadi hari ini kalau misalnya kita memberkati orang itu pun dengan modal nol. Gak usah hitung-hitungan, gak usah pilih-pilih. Saudara memberkati, saudara diberkati. Bahkan ini terbalik karena kita sudah diberkati, hari ini kita harus memberkati. Dan yang namanya berkat, kalau hari ini kita masih tersendat-sendat, itu karena kita belum sanggup untuk memberikan definisi yang tepat. Berkat itu apa sih? Berkat itu memang ada yang kelihatan dan berkat itu ada yang gak kelihatan. Selama kita masih fokus sama yang kelihatan, maka kita akan sulit untuk membagikan itu semua. Segala sesuatu itu yang rohani memang mendahului yang jasmani. Yang gak kelihatan itu memang selalu Alkitab menyatakan yang gak kelihatan mendahului yang kelihatan. Allah berfirman maka jadi. Maka kalau hari ini kita berhasil mendefinisikan berkat yang gak kelihatan, saudara sama saya jadi pengelola berkat yang luar biasa. Berkat yang gak kelihatan itu saudara hari ini kita periksa. Gak ada yang kita punya. Bahkan relasi hubungan kita. Saudara sama saya hari ini sampai di gereja. Itu Tuhan yang antar. Waktu itu punya Tuhan. Hidup itu punya Tuhan. Kita dikasih, kita harus kelola. Relasi dengan suami, dengan istri. Udah gak usah diurusin. It's my life katanya gitu. Gak ada. Padahal itu bukan punya kita. Harus dikelola. Dan itu gak boleh dibiarin sembarangan aja. Hubungan suami istri. Bisa lagi ngomongin saya sendiri nih Pak Pendeta ya. Oh sini baik semua. Waktu saya gak ngerti bahwa relasi hubungan saya sama suami itu pun berkat dari Tuhan yang harus saya kelola. Saya harus jadi orang yang tahu diri juga untuk ngerti bahwa komunikasi adalah bagian dari relasi. Jadi komunikasi saya sama suami saya dari cara saya menjawab harus saya kelola juga. Harus saya tata. Mau berantem juga kita sekarang harus pilih nada. Untung orang Batak. Orang Batak itu terbiasa pecah suara Pak, Bu. Iya kalau rumah tangga juga gitu. Kalau satu udah ngambil sopran gitu kan ya. You ambil bass dong. You kan Ambon gitu ya kan. Iya berkemuliaan buat Tuhan. Jadi kita ada solmisasi gitu. Ada harmonisasi. Iya kalau semua ngambil tinggi kan iya. Jangan juga semua ngambil rendah. Gak jadi komunikasi gitu kan ya. Nanti tidur. Jadi semua itu harus diatur. Semua harus dikelola. Jadinya bisa indah gitu. Talenta itu juga berkat. Harus dikelola. Hari ini Tuhan kasih talenta buat semuanya. Talenta itu dikasih sama Tuhan dengan terencana untuk apa? Supaya saudara sama saya ketika kita masuk ke dalam ujian dan pencobaan yang datangnya bukan dari Tuhan. Hari ini kalau kita datang ujian dan pencobaan itu kan keputusan, kenyataan dari kehendak bebas kita kemarin. Bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan kasih kelengkapannya, talenta untuk apa? Bertahan. Tuhan mau talenta pun dikelola. Hari ini harus dikelola talenta kita. Ya saudara ya kalau kita lihat tadi definisinya ya. Begitu mantep. Penatalayan punya definisi, berkat punya definisi. Segala sesuatu yang mantep itu punya prinsip saudara. Saya gak pernah tuh ngelihat ada orang yang mantep tapi dia gak punya prinsip gitu. Hidup itu baru bisa mantep kalau punya prinsip. Berkat bisa mantep karena berkat punya prinsip. Nah saudara baca deh Yakobus 1 ayat 17. Bahwa prinsipnya berkat itu ada. Tuhan adalah sumber segala berkat. Boleh saya dikasih ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 17. Saudara, Yakobus 1 ayat 17 ini
Sebenarnya bukan cuma kita yang sering ngomong, hampir tiap hari. Terutama ketika lagi ngelus dada. Orang yang gak punya Alkitab pun terbiasa untuk ngomong ini, saudara. Coba lihat ya, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oh bani saudara. Sering banget nih kita ngomongin, terutama saya dulu tuh ya. Kerjaan saya ngomong, udah gak apa-apa, semua udah ada yang ngatur, rezeki gak ketuker. Iya gak? Tapi kita dulu saya gak baca Alkitab, saya cuma ngomong gitu aja supaya apa? Ya nerima kenyataan tapi jadi korban perasaan. Saudara punya Alkitab, kalau kita sampai ngomong segala sesuatunya Tuhan udah atur, dia datangnya dari atas, Bapa segala terang dan gak bisa ketuker. Saudara bisa bilang, bro, sis, Yakobus 1 ayat 17. Itu yang membuat kita orang percaya, kita punya landasan. Allah kita punya prinsip, Alkitab gak bisa salah, Alkitab ya dan amin. Jadi ketika kita bilang hari ini saya gak dipesenin Bapak Gembala ya. Kalau saudara nanti kasih uang kolekte, atau bayar parkir, saya dulu gitu soalnya. Udah ada di sini Tuhan tuh tempatin. Cepet kata Tuhan gitu. Nanti saya gini, apa gocap aja ya? Kayaknya Pak Gembalanya asik. Saudara mau ngapain aja udah langsung. Mana yang ditempatin? Yakobus 1 ayat 17. Bilang sama samping kiri kanannya. Bilang bro Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Besok juga gitu. Kalau misalnya nanti besok kita kembali ke kantor gitu ya. Terus ada orang yang kepahitan itu tawar, aduh ya udah gak apa-apa deh. Ya udah dia ngatur, Tuhan gak ketukar. Saudara bisa bilang, itu kitab suci lu ada gak? Di kitab suci gue ada penginjilan saudara. Kalau mereka tuh cuma begitu-begitu doang, kalau kita ada dasarnya. Dulu saya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan, jangan ragu-ragu, iya kan. Dulu saya bayar uang parkir aja, aduh mikirnya selangit deh saya. Ya kan ya. Saya mikir gini kalau dikasih berapa ya. Padahal cuma gitu. Ini mau goceng apa noceng ya. Beda 3.000 doang saudara. Kan kalau kata orang Inggris kan doesn't make a bone ya. Ya. Orang English ya kan. Kan pengkhotbah dari Jaksel ya kan. English ya kan ya. Jadi 3.000 saudara. Saya berkatin aja kalau sekarang begitu Tuhan bilang. Udah kasih aja goceng gitu. Saya kasih aja Pak. Apalagi hari Minggu saya bilang gini. Tukang parkir. Tuhan Yesus memberkati, ambil nih 5.000. Wah, syok dia, biarin aja. Nanti Tuhan kasih lagi, besok ke sana 2 tukang parkir, Tuhan berkatin 10.000 Tuhan kasih. Hari ini tuh seperti itu, kalau kita mau jadi agennya Tuhan, tunjukin nama Tuhan kita siap. Di hal kecil kita siap, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Amin ya saudara ya. Jadi Tuhan adalah sumber segala berkat. Yakobus 1 ayat 17. Dikasih berdasarkan kasih karunia, kita investasinya 0. Hanya pengelola. Otoritas tiada batas tapi berada di bawah satu kedaulatan. Nah kalau punya prinsip, selain prinsip Yakobus 1 ayat 17 itu tadi. Saudara mas saya juga hari ini punya prinsip satu lagi. Prinsip berkatnya Tuhan itu kejadian 12 ayat 2. Saudara lihat di sini. Saudara mas saya hari ini tuh harus diberkatin sama Tuhan. Kenapa? Karena memang prinsipnya diberkati untuk memberkati. Saudara mas saya itu perlu diangkat Tuhan, dikasih promosi ilahi. Diangkat lebih tinggi tapi bukan untuk dilihat lebih banyak orang. Saudara mas saya harus diangkat lebih tinggi. Karena Tuhan mau bikin saudara mas saya bisa ngelihat begitu banyak yang Tuhan perlu berkati. Nah, coba lihat di sini saudara. Ini kita bicara Allah yang sama, Allah perjanjian lama, baru dan Allah zaman now saudara. Ini Allah perjanjian lama, dia bicara sama Abraham. Kitab Kejadian ini Allah tuh ngomong sama Abraham. Dia bilang Bram gitu kan, nanti kamu punya keturunan kata Tuhan itu sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Coba lihat itu begitu banyak. Maka Tuhan bilang aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Waktu Tuhan kasih tugas itu dan Tuhan bilang itu jemaatnya itu banyak, keturunannya banyak. Tuhan kita kan gak iseng ya. Tuhan bilang apa? Dia memberkati Abraham. Jadi ketika Tuhan harus menjadikan kita harus menjadi berkat. Tuhan juga perlengkapi kita. Tuhan bertanggung jawab. Dia kasih berkatnya. Tuhan gak akan bikin, yuk semua harus jadi berkat lalu kita jadi miskin. Tuhan tuh gak iseng saudara.
Tuhan gak pernah iseng. Saya gak pernah baca tuh di Alkitab. Dulu kalau waktu saya kecil saya suka baca cerita gitu. Ada orang pergi sembahyang gitu misalnya bertapa kemana gitu. Tiba-tiba ada cewek gitu di depannya dia gitu kan ya. Terus akhirnya jadi gagal, batal. Tuhan kita gak kayak gitu loh. Saya gak pernah ngelihat bahwa ada ketika kita lagi memuji menyembah Tuhan gitu. Kita setia sama Tuhan. Terus dikasih pencobaan sama Tuhan. Enggak. Kalaupun hari ini misalnya ada cewek gitu yang datang ke depan kita itu kan kehendak bebas kita sendiri. Nganterin pulang, WhatsApp-WhatsAppan. Gak ada. Hari ini tuh Tuhan betul-betul ingin memperlengkapi kita. Jadi waktu Tuhan bilang sama Abraham nanti keturunannya begitu banyak. Abraham juga santai. Coba bayangin keturunan yang banyak Tuhan gak berkatin. Kan kena lambung itu Abraham. Bingung gak dia? Tuhan gak akan bikin bingung semuanya. Itu saudara ya, jadi diberkati. Berkat itu punya prinsip. Dan penata layanan juga punya prinsip. Penata layan, kita ambil satu contoh tadi soal talenta. Talenta itu adalah salah satu yang Tuhan kasih buat kita. Itu berkat, harus dikelola. Nah, saudara nanti lihat ya, Matius 25 ayat 14 ayat 30 itu ada perumpamaan tentang talenta. Nanti dibaca aja di rumah ya. Karena kalau ini saya bacain semua, kita akan lanjut langsung ke ibadah ketiga. Gak ada jeda. Jadi kalau prinsip penata layan, talenta saudara, talenta kalau nanti saudara baca ya. Talenta itu perumpamaannya ya kerajaan Allah soal talenta itu tentang seperti orang yang mau pergi ke luar negeri. Ya, talenta itu bicara waktu kita mau keluar negeri, nggak usah keluar negeri deh, kita pergi keluar rumah gitu ya. Keluar rumah, saudara kalau mau pergi ninggalin rumah 3 hari aja, itu kan anak-anak saudara kumpulin ya. Ya, nah tuh bapak kasih duit, saya enggak pak, saya khotbahin. AC kalau siang-siang gak usah, tara gitu pak. Iya kan ya gitu, iya. Kita mau pergi ninggalin rumah tuh anak-anak kita jejer ya kan ya. Terus kita bilangin, nanti ini ya perhatiin adekmu, nanti begini semua dikasih. Nah itu sama kalau saudara baca Alkitab ini ya, perumpamaan itu juga sama. Ada yang dikasih 5 ya kan, dikasih 2, dikasih 1. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 gak ngapa-ngapain dia. Kita pergi nih dari rumah, saya gak tahu nih rumah saudara-saudara ada di mana. Saya tadi pergi ke rumah, saya lihat tuh wastafel. Ada piring-piring kotor tuh anak-anak bekas sarapan, ya kan? Kalau saya pulang nih, saya udah 3 kali khotbah di 3 gereja, saya pulang itu di situ masih ada piring kotor. Bisa nggak saya panggil anak-anak saya gini, Besti, dari tadi ngapain aja sih? Gitu ya nggak? Sama saudara. Kalau kita punya talenta kita nggak kelola, hari ini kita masuk dalam ujian pencobaan, kita ada tragedi nih ya. Seperti yang tadi saya bilang, talenta itu dikasih sama Tuhan untuk bertahan. Waktu kita masuk dalam ujian saudara, Tuhan kasih talenta, itu dipakai dikelola. Jadi hari ini kalau misalnya kita masuk, kita tragedi, kita diem, nangis gitu. Kan ditanya juga, ngapain aja sih? Saudara kita lahir, nangis. Ya kan ya, nanti mati, yang nganterin nangis. Datang nangis, berangkat nangis, terus saudara mau jalan nangis gitu. Jangan saudara, isinya jangan sama nangis. Tuhan kasih talenta itu dikelola. Nah, kalau saudara baca di sini perumpamaan tentang talenta, 1 yang dikubur itu tadi, Tuhan kasih ke siapa? Kasih yang berhasil menjadikannya 10. Ini bukan soal lipat ganda, tapi Tuhan kasih sama yang paling banyak. Hari ini saudara, Tuhan akan percayakan itu kepada orang-orang yang kapasitasnya besar. Perbesar kapasitasnya saudara. Ya kalau hari ini kita masih ngelihat, udah gak usah repot ngurusin berkat orang lain. Ya kan ya. Kalau kita kan soal gitu rumput tetangga lebih hijau. Doa kita lebih ungu. Ya kan ya. Kau ibarat mobil gitu. Kenapa dia setiap hari mobilnya dia diberkati berlimpah. Bensin 100 liter setiap hari. Giliran saya. Hari ini 20 liter, besok 40, besoknya lagi gak ada 3 hari. Ada lagi 10 puji Tuhan. Habis itu 2 minggu kagak ada. Sementara dia 100 liter. Tanpa saya pernah ngecek dia itu mobil apa, saya mobil apa. Cek dulu. Saya gak ada urusan sama merek, oke saya juga gak di-endorse. Mungkin itu Land Cruiser, saya Avanza. Itu Land Cruiser setiap hari pergi, dia nganter-nganterin orang, dia keluar dari garasi. Dia pulang dalam keadaan kosong, Tuhan berkatin lagi dengan bensinnya. 100 liter.
Nah saya Avanza tiap hari ngendon aja di garasi gitu. Gak ngapa-ngapain. Kadang saya keluar cuma gitu aja muter-muter kompleks gak ngapa-ngapain. Saya pulang. Saudara pikir saya diberkati Tuhan dengan bensin yang akhirnya tumpah berantakan? Enggak saudara. Hari ini kalau kita mau diberkati dengan bensin 100 liter, perbesar kapasitasnya, jadikan diri Land Cruiser. Doa kalau perlu pakai puasa, pujian penyembahan, baca firman. Itu memperbesar kapasitas kita saudara. Nah itu soal talenta itu tadi. Jadi hari ini kita mau kelola segala sesuatunya. Berbagi saudara. Gak usah pelit-pelit. Kalau hari ini kita punya segala sesuatu, share aja. Saya dulu orangnya juga pelit. Saya punya talenta gitu ya. Saya bisa melukis, mematung. Saya gak mau tuh. Nanti kan mereka tahu teknik saya gitu kan ya. Saya gak bertumbuh saudara. Enggak. Kan kita bilang to share is to grow. Hanya kalau sharing you grow. Ketika saya sharing sama murid-murid saya. Akhirnya saya belajar lagi gak? Makanya saya grow. Saya gak mau diuber sama murid-murid saya. Semakin saya share, semakin saya gak mau diuber, semakin saya belajar. Keluar dari comfort zone. Hari ini bagi aja, maka kita akan bertumbuh. Habis itu berbuah saudara. Ya, itu prinsipnya. Nah penata layan ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Prinsip penata layan ini, dia hanya punya 2 modal. 2 modal, itu kayak proposal ya. Proposal gitu kan, latar belakang, tujuan, cara mencapai, bayar harga, budget. Gak enak sih ini, tapi maksudnya ini yang paling penting. Modalnya tuh seorang penata layan, dia harus punya kebijaksanaan, dia harus punya wisdom, dia harus punya paradigma berpikirnya Tuhan. Yang kedua, imannya itu tadi yang kita nyanyi, harus sepakat. Imannya harus sepakat sama kuasanya Tuhan. Hanya butuh kebijaksanaan, wisdom dan juga iman. Wisdom dan faith. 1 Petrus 4 ayat 10 tuh bilang gini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Waktu dibilang di sini tiap-tiap orang berarti kasih karunia itu masing-masing. Gak usah repot mikirin kasih karunia orang lain saudara. Itu Musa. Musa itu orang yang dipanggil sama Tuhan waktu umurnya 80 tahun. Di sini saya percaya belum ada yang 80 tahun. Saya jadi Musa tuh mungkin saya udah bisa ngomong kayak gini. Yang bener aja Tuhan 80 tahun. Perjalanan padang gurun. Bawa orang-orang itu keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian saudara. Tapi kalau Tuhan memang panggil. Dia punya tugas yang sangat penting. Dia dipanggil sama Tuhan. Musa itu gak masuk loh saudara ke tanah perjanjian. Coba bayangin. Bayangin perasaan Musa habis dia menggembalakan kambing domba. Dia diminta sama Tuhan jalan, segitu besarnya orang Israel yang harus dia bawa. Dia sendiri gak masuk ke tanah perjanjian saudara. Coba bayangin. Tapi Musa itu gak tawar. Kenapa? Karena dia jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya. Hari ini saya sama saudara itu Allahnya sama. Kita juga jalan dari satu kekerenan dan kekerenan lainnya bersama dengan Tuhan. Hasil akhir kedaulatan. Musa udah gak terlalu penting. Mau masuk kek, mau enggak kek. Tapi kalau dia nikmatin bersama dengan Tuhan dia dimuliakan. Saya mau jadi Musa. Coba bayangin. Musa gak masuk ya. Tapi setiap kali ada apa-apa Tuhan panggil. Mus ayo naik ke atas gunung Sinai Mus. Di sana nih Mus nanti ini turun bawa 2 loh batu oke. Habis itu apa? Terangnya Tuhan itu benar-benar bercahaya. Semua orang segitu banyak melihat bagaimana Musa dimuliakan sama Tuhan. Saya mau kayak Musa. Masuk tanah perjanjian gak masuk gak penting saudara. Dia jalan dia nikmatin itu. Ketemu laut coba bayangin saudara. Betapa kerennya Musa dan itu juga saya dan juga saudara. Ketemu lautan persoalan. Tuhan kan gak bilang Mus coba bilang sama mereka Mus. Ke kanan Mus mungkin ada jalan yang lebih pendek lebih gampang. Enggak. Tuhan cuma bilang, Mus, angkat tongkatnya Mus, aku belah lautannya. Di depan begitu banyak orang, itu keren banget saudara. Hari ini saya sama saudara, itu juga diminta sama Tuhan. Perjalanan padang gurun itu, nikmatin aja prosesnya. Hasil akhirnya gak usah obsesif saudara. Fokus aja jalan sama Tuhan, kita dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Dimanapun ditempatkan ya saudara, saudara excellent di situ. Emang saudara pikir hari ini, kalau saya itu mau pergi kemana gitu. Di luar sana saudara. Itu saya hari ini juga gak tahu saya dianggap jadi apa itu. Karena buat mereka kan gak keren. Khotbah. Iya loh saudara. Emang saudara pikir yang julid tuh nyinyir ya ibu-ibu bapak-bapak ya. Netizen itu cuma ada di zaman now. Kagak perjanjian lama juga ada. Musa gak ambil pusing.
Emang gak ada gitu yang ngatain, ih kesian deh gak masuk tanah perjanjian, ih dasar tour guide. Hari ini juga saya gitu, ih kesian deh ya, iya dia jadi hamba Tuhan. Iya soalnya udah gak laku, ih kesian deh. Tapi saya tahu, karena saya nikmatin, saya jalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya, dikerenin dalam kekerenan Tuhan. Saya tenang-tenang aja saudara, tau gak bayangin, seumur hidup saya jadi MC, dulu saya pembawa acara ya. Saya salah satu pembawa acara termahal dulu. Dahsyat gak itu Tuhan? Gak usah tepuk tangan tapi. Jangan ingat-ingat yang purbakala, yang baru sudah datang. Saya dulu 3 jam tuh 60 juta. Ya, ini saya mau cerita. Dulu kalau mau penutupan ya Pak ya, kan kita panggil tuh direktur ya. Direktur, saya pernah waktu itu ada perusahaan minyak, gede banget gitu ya, yang terbesar di sini. Itu saya selalu jadi MC-nya. Nah, kalau misalnya udah ending saya panggil, dengan hormat Bapak Direktur, saya sebutin satu-satu mereka untuk berfoto bersama di panggung saudara. Habis itu apa? Nanti floor directornya bilang gitu, Mbak maksudnya saya MC, boleh ke pinggir sedikit Mbak gitu. Karena mau difoto, saya gak boleh ada in frame sama mereka. Tapi saudara ketika saya jadi pendeta, saya jadi hamba Tuhan, saya kembali ke sana diundang untuk khotbah. Saudara tahu nggak? Mereka berjejer ya dewan direksi. Habis itu mereka ngomong gini, dengan segala kerendahan hati, Ibu Pendeta, Ibu Tamara Geraldine, boleh berfoto bersama dengan kami. Dahsyat nggak saudara? Itu yang saya bilang hari ini. Udah gak penting mau dibilangin apa-apa. Musa kuburannya itu satu-satunya yang tidak ditemukan. Kenapa? Saya percaya dia dikubur sempurna oleh Tuhan. Dan itu kemuliaan yang luar biasa. Masuk tanah perjanjian gak masuk, doesn't matter anymore kalau kata pengkhotbah Jaksel. Dan itu saya dan itu saudara. Semuanya itu ada. Hari ini gak usah kecil hati. Dimanapun kita ditempatkan kita excellent. Tuhan punya rencananya sendiri. Jangan berpikir bahwa kita lebih pintar, kita lebih jago, kita lebih hebat. Pada saat perjanjian lama saudara pikir gak ada rasul-rasul Paulus di sana yang punya karakter. Rasul Paulus ngomongnya hebat, pintar, cepat, visioner. Ada. Mungkin kepahitan juga. Kenapa si Musa ya? Udah tua, gagap. Dia gak punya public speaking loh Musa itu. Emang saudara pikir itu Paulus itu yang punya karakter kayak saya? Saya kan sama, saya kan dulu Paulina ya namanya ya. Emang gak geringgingan ngomong sama Tuhan? Kok bukan saya gitu? Hari ini kita gak usah kayak gitu saudara. Percayalah, kalau Rasul Paulus kan gitu ya. Saya bilang sama suami saya, kalau Paulus ya yang bawa Israel keluar dari tanah Mesir. Gak 40 tahun nyo, saya bilang gitu. Saya panggil dia nyo, ya kan romantis. 40 tahun. Kalau Paulus yang bawa 4 minggu. 4 minggu nyampe. Tapi kalau Tuhan tanya, berapa orang yang kamu bawa? Ya ini 16 sama saya, jadi 15 di belakang. Semua ditinggal sama dia. Kenapa? Rasul Paulus kan gitu. Gak mau, ya udah. Kamu tegar tengkuk, oke, it's your loss, never mind. Gitu. Rugi di kamu, dia jalan aja terus. Kalau Musa kan enggak. Nakal, ayo kita bangun tenda, fellowship. Ngobrol, konseling ya kan ya. Turun dari sini, bikin dewa Baal. Dinasehatin fellowship 40 tahun. Tapi berapa enggak 16 orang. Hari ini saudara gak usah kecil hati. Main pianonya, main keyboardnya di mana gereja. Ih kesian deh lo, gue dong band. Gak usah, itu udah yang paling baik. Mau saudara hari ini lulus dari S2, kalau Tuhan bilang saudara di puskesmas, itu udah yang paling baik. Ada maksudnya ada di situ. Gak usah kecil hati saudara ya. Nah yang terakhir ini saya mau tutup, karena saya udah dikode nih. Yang kodein saya tuh suami saya selalu bawa pendeta pribadi untuk kode-kode. Kalau dia yang khotbah juga saya kode-kode. Bahwa kita udah memasuki perpanjangan waktu, dikit lagi adu penalti. Saudara, hari ini kita mesti ngerti ya. Saya mau kasih tahu lagi, kita memang masih ada di dunia tapi kita tidak berasal dari dunia. Steward hari ini saudara, kita itu diminta sama Tuhan untuk tidak memandang suguhan utamanya dunia. Tapi memandang kebalikannya. Tuhan mau menetapkan polanya itu lagi dan Tuhan butuh saya sama saudara. Segala sesuatunya punya tujuan, hidup punya tujuan. Pernikahan punya tujuan, bahkan uang punya tujuan. Uang sebagai salah satu berkat saudara yang bisa dilihat. Hari ini kita mesti ngerti tujuannya apa. Kalau saya tanya, kebanyakan orang kalau saya tanya, tahu gak tujuannya uang? Kadang kita gak bisa jawab saudara. Tujuan uang tuh hari ini saya yakin banget kalau saya tanya sama ibu-ibu ya kan ya. Pasti jawabannya buat belanja, sehari-hari beli makanan ya kan ya. Bayar uang sekolah, listrik,
air, yang kayak gitu saudara. Tapi sebenarnya saudara mesti tahu tujuan uang itu tahu gak apa? Tujuan uang itu untuk memberkati. Kalau kita tahu tujuan uang itu adalah untuk memberkati, maka kita bisa mengelola. Maka kalau ada selisih sedikit dari uang yang hari ini kita hasilkan, kita gak belanja. Karena kita kelola. Tuhan perlu agen-agennya ketika krisis datang. Saudara belajar dari Yusuf, si kepala bulog itu. Ketika musim kering itu datang, Tuhan lebih dulu berkati dengan 7 musim panen, 7 tahun. Dan itu dikelola. Hari ini kalau kita punya masalah ekonomi, coba kita ingat-ingat ketika suami kita hari ini mungkin susah gak punya pekerjaan. Kita jadi perongrong bukan penolong. Tapi sebenarnya apa saudara? Kan gak langsung dia masuk ke dalam musim kering ini. Ada musim penghujan. Tapi pada saat itu kita bukan pengelola yang benar. Ini saya lagi ngomongin saya ya Pak. Karena dulu kalau ada lebihan uang belanja saya pasti beli tas. Hari ini kalau ada lebihan sedikit dari uang belanja saya tahu itu bukan buat beli tas. Bukan untuk memuaskan kedagingan saya sendiri. Tapi itu harus dikelola sebagai berkat. Karena ketika ada kekeringan datang orang Kristen harus jadi orang yang memberkati. Ini saya tutup ya sama satu kesaksian. Saya justru kalau diingat-ingat. Saya justru lebih punya banyak aset. Tahu gak pas kapan? Pas COVID. Kenapa? Karena ternyata Tuhan paksa saya ada di rumah terus dari tahun 2015 saudara. Saya gak ngopi, saya gak apa, uang saya utuh. Ketika COVID datang, mulailah itu tetangga-tetangga, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mereka terlilit hutang, gak ada pemasukan. Mereka datang, tolong beli aja tanah saya, terserah mau bayar berapa. Saya ada uangnya saudara, kenapa? Karena saya gak beli tas. Saya bukannya bilang sama ibu-ibu, jangan ibu-ibu mau beli tas, beli. Tapi saudara mesti tahu kalau dulu saya beli tas 1 tipe 3 warna. Seperlunya aja saudara. Kita bilang kita kerja keras. I work so hard for this. This is my money. His money is my money is my money. Ibu-ibu kan kayak gitu. Jadi jangan komentar ya soal uang saya. Kan biasanya kayak gitu. Begitu kita udah kerja keras katanya 1 bulan kita masuk ke mall, tension release, I will pay for this gitu. Bayangin kita udah kerja keras 1 bulan malah kita kasih lagi sama mereka yang punya outlet, orang kaya lagi. Apalagi kita kerja keras 1 bulan habis itu kita sakit, kita bayar uang rumah sakit, kita kasih lagi ke orang kaya. Kelola saudara hari ini, udah kerja keras, gak punya aset, gak ada yang bisa dikelola, itu kerja apa dikerjain. Hari ini Tuhan mau kita kelola segala sesuatu. Ada lebih sedikit saudara kelola itu. Karena itu nanti akan digunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Hari ini tanah-tanah yang akhirnya tiba-tiba diberikan kepada saya dengan harga yang ala kadarnya itu. Hari ini dia kembali lagi saudara. Dan itu saya percaya Tuhan mau berkatin lebih banyak lagi dari tanah yang dibebaskan itu. Hari ini kita perlu bebaskan banyak tanah loh saudara. Hari ini kita perlu bebaskan banyak asetnya Tuhan untuk apa? Untuk pelebaran kerajaan Allah. Hari ini kalau dilihat saudara, pengelola orang Kristen itu kurang loh. Tapi dimulainya dari mana? Saya gak bicara bahwa kita hari ini harus jadi orang kaya. Tapi kita punya hikmat dalam memperlakukan segala sesuatu yang kita punya saudara. Kita mulai dari yang gak kelihatan. Saya mau minta tim musik kita nyanyiin itu lagi ya tadi ya sambil kita tutup ya. Hari ini yang saya kelola tahu gak saudara? Sesuatu yang gak kelihatan. Saya berharap saya terus bisa mengelola ini. Kalau ada yang pernah dengar bagaimana kesaksian saya soal kehidupan saya ya. Saya lolos dari vonis kematian itu kan 2 kali. Tahun 2005 dan tahun 2006 saudara. Hari ini kalau saya sampai jalan keluar gitu ya. Kita nyanyiin lagu yang tadi ya. Kalau saya jalan sampai keluar. Saya mau gitu Tuhan kirim saya ke gereja-gereja. Terserahlah perintisan, gereja misi gitu. Sampai yang tempatnya udah gak terjangkau secara normal gitu ya. Tapi saya mau aja. Saudara tahu gak? Itu bukan karena saya hari ini terima mujizat dari Tuhan. Enggak. Kenapa? Kalau saya hanya mikir ya. Saya pergi kemana-mana itu karena saya harus ingat mujizat yang Tuhan kasih sama saya. Besok kalau Tuhan gak bikin mujizat saya ngantuk. Kalau saya hari ini tuh ada. Saya itu tuh melihat ke belakang ya, sebelum mujizat itu terjadi, bagaimana saya itu jadi orang yang sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Saya itu Pak ya gadis disco Pak dulu. Gadis disco yang gak pernah sadar, gak pernah sober. Saya itu dulu menghabiskan waktu saya, ini kan ke gereja ya weekend ya. Kalau saya enggak tuh Jumat, Sabtu, Minggu gereja bentar. Saya di disco Pak.
Jumat, Sabtu, Minggu keluar bentar, netralisir gereja, masuk lagi, ntar pulang Senin. Coba bayangin ya, ada banyak 20 tahun gitu. Saya itu jadi orang di lantai disco, ya kan ya. Saya nggak ngerti bahwa saya diberkati dengan segala sesuatunya di situ karena nggak kelihatan. Lantai disco itu saya sebenarnya bisa OD loh saudara. Saya juga bisa ditangkep, saya bisa TO, tapi enggak, perlindungan Tuhan itu sempurna banget pada waktu itu. Sebelum saya bicarain mujizat, saya udah kembalikan diri saya di mana saya tuh keji banget sama Tuhan ya. Tuhan tuh ada buat saya. Tuhan kasih keselamatan buat saya. Tuhan kasih perlindungan buat saya. Hari ini kita nungguin apa? Kalau kita balik ke belakang itu kita kelola saudara. Saya pergi karena saya ingat Tuhan itu repot banget ngejagain saya. Maka saya bisa pergi kemana-mana. Saya gak mikirin mujizat. Nah hari ini coba deh saudara, kita kelola segala sesuatu yang Tuhan udah kasih. Jangan kita compare kebaikan Tuhan hari ini dengan apa yang nempel sama kita hari ini. Seolah-olah Tuhan hari ini gak kerja karena Tuhan gak tolong. Tuhan kayaknya tidur gitu. Kalau kita hari ini yang Tuhan minta tuh kita hitung kebaikan Tuhan. Nah itu iman saudara, bukti dari yang tidak kita lihat dan dasar dari berharap. Saya ingat banget waktu saya di lantai disco mungkin iblis itu bilang udah lepasin aja nih anak kan rese banget nih katanya gitu. 100 ekstasi saudara. Lepasin aja. Dia bukan anakmu. Dia menyakiti hatimu. Itu iblis ngomong kayak gitu saudara. Tapi kebaikan Tuhan mengejar saya bahkan sampai di tempat paling gelap. Tuhan bilang loh waktu itu. Jangan. Dia tetap cengkeram saya itu. Lebih keras waktu saya itu lagi gak sadar. Lagi menyakiti hati Tuhan. Dia cengkeram saya. Dia bilang enggak. Yang ini jangan. Biar gimana saya mau dia nih nanti yang khotbah tahun 2024 di tempat Pak Saragi. Yang ini katanya. Wow. Lihat gak saudara? Ini Tuhan itu melihat sesuatu yang bahkan kita gak lihat hari ini. Dan itu saya kelola. Itu yang saya kelola. Saya gak ngelola mujizat. Bahkan saya udah di stage dimana Tuhan mau bikin apa hari ini. Udah gak penting. Yang penting saya jalan sama Tuhan. Dulu aja waktu saya menyakiti Tuhan. Tuhan udah buktikan. Dia cengkeram saya. Jadi itu dasar buat saya berharap. Itu iman saya kalau saya hari ini jalan sama Tuhan. Saya sampai kemanapun Tuhan mau bawa saya di kesudahan. Hari ini kita diproses sama Tuhan, jalan aja saudara. Percaya aja. Allah yang mengubah air menjadi anggur itu masih Allah yang sama. Air berubah menjadi anggur ketika dia dalam perjalanan. Bukan di wastafel, bukan ketika sampai di meja makan perjamuan. Air berubah menjadi anggur dalam perjalanan. Tuhan ubahkan. Orang-orang yang hari ini jalan aja, percaya aja. Atmosfer berubah, you fix yourself, ambience berubah. Kita nyanyiin ini ya, iman yang mesti sepakat. Karena kita punya Allah yang besar.